大家都好吗？Ya, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? 希望大家一切都顺利呀。Semoga teman-teman semua dilancarkan. 欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat datang di program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家见面。大家工作怎么样？忙吗？大家可以在评论区和我交流ya, teman-teman boleh merespon di kolom chat sambil tuliskan juga pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, sambil saya share layar hari ini. 好，出现了是吧？那好，我看一下大家给我写了什么啊。Coba kita lihat ya, teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Sambil saya bacakan sesuai urutannya, teman-teman ya. Oke, 今天有伊布丽娜呀，老师下午好，星期日我们一家人去逛街。好，ini formatnya sudah benar ya. Oke, 再来是 Pak Amin. Oke, jelas ya, ada Pak Amin. Ayo Ibu Irma. Oh, 清楚了. Oke, terus ada Bu Lili. 下午好，老师，我在家里。Oke, Bu Lili 在家里di rumah ya. Terus ini sambil ada kalimatnya Bu Lina sambil saya baca ya. Oke, Mama 教我给他, ini 教 berarti ya. 教 artinya menyuruh ya, nada empat. Karena beliau tulisnya pingin ya. Oke, Mama 叫我给他穿衣服，就是帮他穿衣服，对吧？Maksudnya bantuin dia pakai baju gitu ya. Oke, masih oke, boleh. Mama 叫我给他穿衣服，boleh. Kalau nggak sih bisa, Mama 让menyuruh ya, masih ingat ya, menyuruh saya membantu dia untuk memakaikan baju. Oke, ya, ada Bu Irma, 下午好。再来是法明，下午好，老师。OK，老师下午好。OK，ketikannya sudah benar, tuh 对了啊。Terus di bawahnya lagi 挺好的。OK，大家过得怎么样？大家过得好吗？再来一部 Helena，老师下午好。OK，下午好，一部。再来Ibu Lina, 现在我整理我的书，整理itu maksudnya membereskan buku-buku, maksudnya lagi apa beres-beres buku, nyusun-nyusun gitu kah maksudnya? Kalau iya berarti sudah benar ya. Oke, 再来是弟弟是一个有钱人. Oke, adik laki-laki adalah seorang yang berduit. 有钱人 tuh orang kaya maksudnya ya. Oke, secara format pola kalimat sudah benar. 再来是 Bu Nani，老师下午好。我挺好的，谢谢您呢，我也是，谢谢您。再来是di bawahnya ada Bu Yenti minta tolong cara baca. Oke, baik. Ada fotonya ya. Baik, Bu. Saya baca setelah saya bacakan chat di bawahnya Ibu ya. 老师下午好, ini dari Bu Deborah. 请问老师有什么区别? Kebalik Bu, kalau mau cara nanyanya ada, 请问老师因为和由于有什么区别? Jadi bla 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 dan bla 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 有什么区别？有什么区别 taruh belakang Bu ya. Kalau 有什么区别 baru titik-titik dan titik-titik itu jadi kebalik ya. Jadi 因为和由于有什么区别 ada perbedaan apa? 它们是同义词，jadi mereka tuh sinonim sih sebenarnya. 因为什么什么，由于什么什么. Terus mungkin pertanyaannya adalah yang sering digunakan untuk pembicaraan sehari-hari itu adalah 因为. 由于 itu lebih bahasa teks. Lebih kalau misalnya artikel sastra yang di buku karya sastra itu bisa pakai 由于. Jadi 由于 memang level Mandarinnya lebih advance gitu Bu. Tapi mereka adalah sinonim. Jadi boleh saling menggantikan, nggak terlalu masalah ya. Oke, eh 再来是 di bawahnya Bu Yenti. Cara baca ya Bu. Berarti saya bacain ya. 我有电脑, saya punya komputer. 我没有电视, saya tidak punya televisi. Gitu Bu. Kalau yang satu lagi
fotonya sesuai ini aja ya Bu, sesuai arah. Kalau enggak nanti kepala saya miring jadinya. Ya, oke. Ini ada 生词 kosakata, teng, lampu, 床, tempat tidur, 沙发, sofa, 电视, televisi, 椅子 kursi, 桌子 meja, 电脑 komputer, 书架 rak buku, 衣柜 lemari pakaian. Oke, ini tugas sekolah, Bu. Oke, lanjut ya. Di bawahnya ya, 不客气, Bu Deborah, terus ada Bu Lina, 姐姐很会做衣服. Oke, 做衣服di sini berarti bikin baju ya, maksudnya jahit baju ya. Itu juga boleh. Secara format dan arti sudah benar. Oke, eh, 大家还有问题吗? Kalau ada pertanyaan boleh silakan diketik di kolom chat sambil saya jawab pertanyaan berikutnya ya. Oke, iya benar ya. Maksudnya si Cici pinter untuk apa namanya bikin baju. Iya betul, 做衣服. 再来是刚才我想到有同学问我, berikutnya tadi saya kepikiran ada teman kita yang bertanya tentang nada tiga. Jadi em, kalau bahas tentang nada, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar saya ngomong gitu ya. Nada itu, kalau lagi belajar nada ya, kan kalau dihafal tuh berarti nada ada 4 plus nada 5 itu nada ringan. Tapi core-nya itu ada 4 nada ya. Nah, kalau itu hafalan betul. Terus tandanya juga hafalan ya loh. Iya, itu hafalan. Tapi kalau misalnya untuk kitanya terbiasa dengan nada itu dan bisa membedakan nada itu caranya bukan dihafal, tapi sering dilatih. Sering dilatih, sering dengar, terus sering diucapkan. Lama-lama jadi habit. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya bisa membedakan atau saya dengan cepat membaca, misalnya contoh nada tiga. Wow, kan gitu ya. Itu sebenarnya bukan hafalan, tapi itu adalah habit yang dilatih. Terus cara latihnya adalah kopas. Ya, jadi saya sudah tidak terpikirkan lagi cara lain ya. Jadi cuma itu ya, cuma bahannya teman-teman boleh minta rekaman sama Panjang. Modul 1 yang saya bahas banyak sekali tentang Hanyu Pinyin. Di situ teman-teman boleh putar ulang ya, tidak dikenakan hak cipta ya. Jadi itu sih ya teman-teman ya. Itu yang saya bisa bantu jawab kalau nada ya. Jadi saya perjelas kalau bagian yang hafalan, ya mau nggak mau dihafal. Misalnya ada satu tandanya bagaimana, nada dua tandanya gimana. Tapi kalau untuk sampai bisa membedakan, sampai dengan cepat, oh ini nada dua gimana, nada tiga gimana cara bacanya. Nah kalau itu sebenarnya adalah sebuah skill. Nah itu caranya adalah pertama dengan meniru, ya, yang saya sering sebut kopas. Jadi kopas di situ maksudnya meniru ya teman-teman ya. Misalnya contoh saya baca, wow, teman-teman ikutin aja, jangan dianalisa. Kan saya akan kasih tahu, oh ini nada tiga nih. Atau ketika saya baca 生词, kan kelihatan, oh ini nada tiga. Lalu cara bacanya gitu. Itu ditiru dulu, ya. Habis itu, setelah sudah mulai terbiasa, baru mulai tahu, oh iya nada tiga itu bunyinya gini. Karena si telinga kita sama si otak kita sudah mengerekam, karena kita berkali-kali ngucapin. Itu sebenarnya ya. Jadi itu sih yang saya bisa bagikan ya kalau mengenai cara membedakan ya. Kalau masih belum, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa apakah saya memang nggak bisa, bukan. Itu cuman belum dapat ujungnya. Ujungnya itu maksudnya gini, setiap orang tuh akan tahu, oh ini apa. Tapi saya nggak bisa jamin kapan gitu. Artinya ada orang tuh cepet. Dia feelingnya memang cepat. Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa bilang semua orang sama, nggak. Tapi ada orang feelingnya memang agak pelan. Tapi ya nggak apa-apa. Berarti belum sampai ujungnya.
Kalau yang feelingnya cepet, itu dia memang sudah sampai ujungnya. Dan setiap orang tuh ujung perjalanannya beda gitu. Ya, jadi jangan berputus asa. Kalau misal belum dapet nih feelingnya, berarti belum jadi habit, belum skill, ya nggak apa-apa. Diterusin lagi. Karena setiap orang akan capai di ujung sana yang maksud saya dapat tuh feelingnya. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau mengenai nada, ya hanya itu satu-satunya cara ya. Jadi bukan sulit, tapi setiap orang berbeda gitu. Ya, oke ya. Saya lanjut lagi. Itu tadi ke saya kepikiran ada pertanyaan teman-teman ya tentang nada. Terus ya, Bu Keci, Bu Yenti sama-sama ya. Di bawahnya ada Novan. Lalu Nin Hao, saya izin bertanya kan waktu itu saya ada lihat drama ya. Di subtitle ada nyebut mata kan. Tapi kayak cuman ditulis yen-nya saja. Bukannya mata itu yenjing ya. Betul, yenjing itu mata, lengkap dua huruf. Tapi kadang-kadang tergantung. Em, Tergantung tuh maksudnya gini, suka-suka si orangnya yang kasih subtitle ya. Kalau dia rasa cuma perlu yen, ya sudah mata. Karena yenjing dihilangkan satunya, maksudnya dihilangkan salah satu hurufnya itu juga akan jadi artinya mata. Jadi arti terpentingnya adalah di yen, bukan di cing gitu ya. Yen, yen itu mata, betul, betul. Jadi kalau dia cuma tulis yen, terus diartikan mata, itu benar. Karena memang dia bisa berdiri sendiri gitu, Novan. Jadi eh, bukan salah ya, bukan salah. Kenapa cuma ditulis yen? Ini menjawab ya. Lalu ada lagi waktu itu ada yang nyebut mudah apa gitu, saya lupa kalimatnya seperti apa. Pokoknya di kalimat itu ada mudah, tapi cuma ditulis i, nggak ditulis lengkap dong i. Memang bisa bisa ya disingkat begitu loh, Shi. Iya ya, i itu artinya mudah. Misalnya tan he 谈何容易 biasanya pakai 容易 sebentar ya. Oh, 江山易改，本性难移. Nah, Jiangshan itu adalah kekuasaan kerajaan. 易就是容易的易itu mudah, 改 itu berubah. 江山易改，本性 itu adalah eh apa? Tingkah laku. Pensing itu bawaan setiap orang. Tingkah laku, karakter. Ya, pensing itu karakter. Nan, i, nan itu sulit. I berpindah. Jadi eh, 4 huruf tadi, total 8 huruf, itu artinya teman-teman lihat dari zaman dinasti ke dinasti itu kekuasaan tuh mudah berpindah, bener gak? Begitu kita lebih kuat, kita lawan si musuh, akhirnya kita bisa ambil kekuasaan ini. Makanya Jiangshan Yikai, Bensing Nanyi, Bensing itu karakter basic, ya karakter basic uh, susah berubah. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang tuh basically dia memang kayak gitu, ya agak sulit berubah ya, kecuali orangnya bener-bener eh, apa namanya pengen berubah gitu. Itu namanya di situ dipakainya cuma i dan i memang boleh melambangkan rungi yang artinya mudah. Tapi memang tidak semua huruf boleh begitu. Jadi jangan sampai punya persepsi, oh berarti semua huruf saya singkatin aja ya, 2 huruf jadi satu, 2 huruf jadi satu. Enggak semua ya, enggak semua. Jadi terus ini gimana loh? Nah kalau hal yang begini itu adalah bentuknya pengetahuan. Bentuknya pengetahuan dengan kita membaca atau kita mendengar atau kita belajar. Nah, kalau hal kayak gini itu bentuknya pengetahuan, bukan hafalan. Misalnya, oh Laoshi ada nggak aturan yang misalnya grupnya yang boleh disingkat, grupnya nggak boleh disingkat? Nggak ada sih. Itu berdasarkan jam terbang, berdasarkan teman-teman sering baca, mungkin dari artikel, dari nonton ya. Justru dari nonton begini, jadi tahu kan, oh, 老师 berarti 眼睛 itu boleh disingkat yen saja ya. Ya, terus 容易 boleh disingkat i saja ya. Iya, di konteks-konteks tertentu. Tidak semua konteks ya. Ya. Misalnya gini, 老师 saya mau bilang 很容易 gitu ya. Terus karena saya udah tahu nih, 容易 itu bisa disingkat i, jadi saya bilang aja sama orang 很易 itu malah tidak berarti. Berarti itu maksudnya jadi eh apa ya salah gitu loh ya, jadi nggak semua konteks juga.
Ya, ini saya perlu framing. Nggak semua konteks boleh disingkat. Kalau yang tadi saya kasih contoh itu memang dia kalimatnya seperti itu gitu ya. Mungkin karena 4 huruf dan memang ya semacam成语. Jadi 江山易改，易改，易啊就是容易的易，江山易改，本性难移. Nah, di situ boleh ya. Itu sih kira-kira Novan yang saya bisa bantu jawab. Jadi nggak semua konteks, eh nggak semua huruf juga. Oke, itu. 再来是你bawahnya ada Bulina. 以前我们有养狗. 有nya nggak usah Bu. Ya, jadi 以前我们养狗 atau 养过 itu pernah memelihara ya, pernah punya gitu ya. 养过 pernah. 以前我们养过狗，现在我们没有养狗，因为养狗很多工作. Oh, ya, ya. Maksudnya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, betul ya. Eh, yo-nya yang pasti yo depan tuh nggak usah, jadi langsung yang kok. Yang itu artinya memelihara, biasanya hewan peliharaan, ya, ya. Tambahin kuo, Bu, artinya pernah. Ini ada titik ya di sini ya. Yang itu memelihara, kuo di sini pernah. Ya, jadi jangan yo yang kok. Yo. Jadi gini, yo yang ibu maksud punya ada itu biasanya untuk artinya punya. Misal yo qian punya uang, yo ifu punya baju, yo punya. Ya, ha-ha. Jadi untuk grammar sebenarnya tidak begitu ya, tapi orang masih paham, dan arti oh ya ini bukan yang grammar banget. Kamu paham, saya paham masih oke ya. Jadi kalau tepatnya ibu boleh ubah, 我们养过狗 ya, 养过 itu pernah memelihara anjing, tapi sekarang kita sudah tidak karena kerjanya banyak banget ya. Oke, itu aja yang perlu direvisi. 再来是 di bawahnya ada Ibu Lina. Ibu Lina yang 身体，我的身体不舒服，我得了喉咙痛. Oke. 上星期我的身体不舒服, ini oke. Terus 我得了喉咙痛, boleh juga sih, tapi mungkin langsung aja nggak usah pakai 得了. 得了 itu jadi 喉咙痛 itu sebentar ya. 得了什么? Misalnya 得了 apa? Aiceng. Ini di luar contoh ibu ya. Jadi maksudnya tele itu biasanya dia boleh kata benda aja. Kalau holong tong langsung aja Bu. Karena tong itu dia seperti kata kerja gitu. Wo holong tong. Tidak perlu maksudnya. Ha, bukan salah Bu. Kalau ibu bilang, loh saya tetap mau begini boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuman tidak perlu gitu. Kalimat ini tidak perlu pakai tele. Tele itu maksudnya gini loh. Kena sakitnya harus kata benda. Kata benda itu contoh misalnya tadi 癌症, kanker. Itu kata benda. Terus 肺炎 itu infeksi paru-paru, kata benda. Jadi karena tele itu sudah kata kerja gitu, Bu. Maksudnya paham ya? Jadi bukan salah banget, cuman tidak perlu di kalimat ini. Ibu boleh langsung aja 我喉咙痛. Kenapa? Karena si tung sudah kata kerja, basically. Jadi tidak perlu kata kerja tele. Itu sih ya. Ha. 因为天气不太好，对，天气不太好，所以大家要保重. Teman-teman perlu jaga badan ya. Oke, 有时天气很热，有时候呀，有时候天气很热，有时候很冷。对, ini kalimatnya sudah oke. 前天在所洛时, oh ini ya, kota Solo ya. Ah, kalau gitu, ini apa huruf hancunya? Ya, karena huruf hancunya bukan begitu ya. Kota Solo kan Bu, maksudnya Solo. Jadi ibu boleh pakai ini. Ini sudah?
Oke ya, ini sudah ya tadi sekalian tulis-tulis. Jadi kalau ibu mau pakai huruf Mandarin tuh nama kota, itu suo biasa pakai ini. Suo luo shi. Sorry. Shi. Shi. Kalau shi ini tidak boleh asal karena ini adalah kota. Memang dia huruf ini huruf kota. Kalau suo luo ini nama Solo men, apa ambil bunyi yang mirip dan biasanya pakai dua huruf ini. Nah, nya tidak boleh ubah. Ini kota. Nya dari apa? Dari 城市. 城市 teman-teman masih ingat? Ya, 城市 itu adalah kota, city. Ya, maksud ibu mau kasih tahu saya Solo ya. 前天在梭罗市, ini huruf Hanzinya diubah yang ini ya Bu ya. 突然大下雨了，大下雨。大下雨了 boleh sih. Biasanya sih 下大雨. Ya, turun hujan gede kan. Ya, jadi Solo 是 突然nya saya nggak tulis ya. Jadi 下大雨了. 下 dulu, baru 大雨了. Ya, jadi ini sedikit kebalik. Ya, oke. Terus 隔天天气. Ini di sini formatnya. Saya perlu revisinya apa namanya? 隔天 tuh hari berikutnya. Di sini tuh apa namanya dipakainya dengan sangat bagus ya. Jadi maksudnya apa? 隔天nya pakainya tepat banget gitu ya. Cuman ini format di belakangnya ya. Jadi 隔天 keesokan harinya gitu ya. Ini juga bagus. 天气 呃再热了，不是再热了. Tadi saya mau kasih perbaikannya karena menjelaskan terlalu banyak. Sebentar ya. 隔天天气又 coba kira-kira kenapa saya pakai 又热了起来. Sebentar ya, sambil saya artikan. Sambil saya tulis dulu. 隔天 tuh keesokan harinya ya. 天气又热了起来. Lainnya boleh nada dua, boleh nada lima. Oke, sekarang mungkin ibu bertanya kenapa harus pakai yo, nggak pakai cai. Saya pakai cai, artinya panas lagi gitu ya. Bahasa Indonesia-nya kan gini. eh Tadi saya sudah artikan belum ya? Saya lupa ya. Nggak apa-apa ya, saya artikan ya. Jadi kalimatnya Bu Lina, dia bilang minggu lalu beliau tidak enak badan. Terus yang tadi 我得了喉咙痛 itu yang tadi saya udah perbaiki ya. Jadi nggak usah pakai 得了 langsung 我喉咙痛 sakit tenggorokan. 因为天气不太好 karena cuaca tidak terlalu bagus. 有时候天气很热 kadang-kadang cuacanya sangat panas. 有时候很冷 kadang-kadang sangat dingin. Sampai sini oke. Nah, terus lanjut 前天在 nah itu yang tadi kota Solo ya kan. 前天 tuh 2 hari lalu ya. 2 hari lalu di kota Solo tiba-tiba turun hujan. Hujan gede. 下大雨. Hujan besar. Nah, jadi maksudnya 2 hari lalu tuh kota Solo hujan gede. Ya kan? Nah, begitu hujan gede besoknya. Jadi kan hujan gede ekstrim banget ya. Besoknya langsung panas lagi. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Besoknya, ini besoknya cuaca panas lagi, ada laginya. Nah, si Bulina pakai cai. Saya koreksi, saya pakai yo. Kira-kira kenapa? Kalau menurut teman-teman. Masih ingat cai sama yo? Dan pertanyaan saya, ini sudah terjadikah? Iya, sudah terjadi, betul, Bu. Karena sudah terjadi. Dan ya berulang, karena lagi kan udah panas, dingin, panas lagi kan. Ya, kejadian berulang, makanya pakai cai atau yo. Nah, sekarang kenapa pakai yo? Ya, sudah terjawab. Karena dia sudah terjadi, Bu. Ya, jadi tidak cocok pakai cai.
itu ya. Oke. 又热了起来 panas lagi gitu ya. Oh, 我感恩现在我的身体好起来了。好起来了。希望老师、班长和朋友们也都 kebalik Bu, baru 都也都身体健康，不是都也. Ini sudah pasti fix. 也 baru 都，ya，也都身体健康，也都很好，也都很开心。不是都也，没有都也，ya. Ini kebalik boleh diperbaiki. Itu, ya, oke. Nah, ini dari saya revisinya. Kita lanjut ke Ibu Lin di bawahnya. Berhubungan dengan tanaman kah? Kalau cuy kan satu lagi paling ya. Saya bantu cek ya, Bu. Oke, cuy. Oke. Ini sudah huruf lama, jarang kepakai. Oke. 我看一下啊，最。古代朝会礼仪中困杂茅草立方志次的行为。Oke, ini zaman dulu. Oke. Hmm, Zui itu nama tempat, terus bisa artinya kecil, terus 这是世界上最大的植物。最表示paling. Baik. Bulin, ini huruf memang udah jarang kepakai, jadi Ibu tanyakan ya. Ini VS yang sekarang sering kepakai, saya tulisnya yang sebelah sini, yang nggak ada atasnya. Ya, teman-teman bisa lihat bacanya sama-sama cuy. Ini yang biasa dipakai, yang artinya pak. Paling. Ini eh, huruf kuno sekarang sudah jarang pakai, ya itu pertama. Yang kedua, dia adalah nama tempat di zaman perang. Nama tempat. Jadi sekarang udah nggak ada. Maksudnya ya di zaman perang. Nama tempat. Kok nama perang? Nama tempat waktu zaman kuno gitu ya. Jadi sekarang tempatnya juga udah nggak ada. Terus yang ketiga, dia artinya kecil. Artinya kecil, ini juga di apa sasar-sasar kuno. Jadi memang jarang kepake. Nah, terus yang keempat dia punya arti sama dengan ini, paling. Ya. Jadi pertanyaannya paling pakai yang ini atau yang ini Bu, yang saya lingkari. Ya, kalau ini mungkin ketemu nih di sastra-sastra atau tulisan-tulisan zaman kuno. Gitu, Bulin. Itu yang saya bisa bantu jawab ya. Ha, oke. Em, Sip, ini beres. Novan juga sudah. Terus Ibu Katarina, 没关系，没关系 ya. Nggak apa-apa, katanya beliau terlambat. Terus berikutnya ada Bu Endang. Lalu saya sampai sekarang masih kesulitan baca Hanzi. Kadang bisa baca tapi kesulitan mengartikan. Ada tips nggak Lalu biar bisa baca dan paham artinya? Eh, ini sudah ya. Tips untuk Hanzi sebenarnya kalau bisa baca karena ibu pernah kenal huruf itu. Kalau nggak bisa baca, pertama eh, mungkin kenal tapi tidak fasih. Kalau nggak kenal sudah pasti nggak bisa baca. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan bisa baca eh, dan bisa mengenal dan bisa tahu artinya karena memang sering. Ya kan ya. Oke, sekarang saya ke analisa kedua, yaitu ibu mungkin pernah kenal, tapi ketika mau baca lagi gitu ya, ketemu huruf itu eh, tidak bisa ngenalin. Berarti itu belum fasih. Nah, ini kondisi kedua, sama saya mau jawab kondisi ketiga, yaitu ada tips nggak loh biar bisa baca.
Tipsnya adalah sering, sering apa? Sering ketik pakai Hanzi. Jadi kalau memang memungkinkan, ya saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalau memungkinkan, eh kan kita sebenarnya punya teks kayak modul kita kan punya teks ya. Nah, maksud saya teman-teman perlu ada teks supaya patokannya ini bener nggak gitu ya. Itu satu. Maksudnya hurufnya bener nggak. Kalau kita asal ketik kan nggak ada yang cek ini bener nggak. Jadi patokannya adalah teman-teman punya modul ya. Modul apapun sih nggak cuma modul yang kita pakai. Mau misal buku cerita, yang penting ada pinyin, ada hanzi. Jadi untuk memastikan pinyin yang teman-teman ketik sama Hanzinya itu kan Hanzinya bisa dicocokin. Oh iya, misalnya Xiao Bai Tu gitu ya. Xiao Bai Tu. Nah, teman-teman cocokin. Oh iya, ini Bai Tu tulisannya kelinci kecil itu tulisannya ini dari si textbook. Sudah, berarti kan ketik sekali. Nah, kalau mau bisa hafal, ada orang yang nulis ya, tapi ya balik lagi ya, masih kalau suka tulis ya silakan. Tapi kalau langsung saya nggak bisa nih nulis gitu ya, nggak suka nulis juga. Diketik ulang berkali-kali, huruf itu dilihat terus. Itu sih apa tipsnya ya. Jadi tipsnya mungkin teman-teman bilang, oh jadi cuma gitu doang. Iya, cuman tipsnya itu adalah perlu konsisten. Jadi misalnya contoh nih, tadi contoh siapa itu gitu ya. Oke, kalau saya pribadi, em, saya merasa kalau misalnya teman-teman benar-benar mau konsisten tuh sehari misalnya 5. Jangan yang memberatkan. Kalau memberatkan tuh bikin malas. Jadi misalnya, oke, lalu saya mau sehari 5 huruf Hanzi dan saya tahu artinya. Nah, jadi itu ya, tidak ngejar banyak terus nggak tahu artinya buat apa. Jangan. Tapi misalnya contoh xiao itu, oke, xiao itu. Terus misalnya kata kedua, sai pao, lomba lari. Oh, sai, bisai de sai, pao-nya lari. Jadi pastikan setiap huruf yang teman-teman ketik, teman-teman juga paham banget artinya. Terus tips yang berikutnya yang mungkin saya sering cerita di kelas adalah, oh, Lalu pernah cerita Pau nih lari misalnya. Oh, dia ada iniannya. Jadi eh saya ganti warna ya. Kalau ini kan lebih ke tipsnya si kenalin Hanzi, tapi memang nggak semua Hanzi. Pau lari gitu ya. Oh, ada samping yang kayak gini nih, berhubungan dengan kaki. Terus sampingnya lagi nih saya ingat Shupao de Pau. eh, apa ya, ada satu cerita yang kita create, jadi kita hafal, oh ini Pau lari gitu. Nah, tapi apakah cuma bisa sekali, misalnya saya Pau, saya ketik sekali langsung hafal? Enggak sih, enggak. Itu udah pasti enggak. Kalau bisa berkali-kali. Kalau ada orang butuh 5 kali, ada orang butuh 10 kali. Apakah oke? Enggak masalah, enggak masalah. Teman-teman pernah tahu konsistensi apa namanya air yang bisa memecahkan batu? Air bisa memecahkan batu. Tapi benar ya, itu benar, bukan cerita dongeng. Tapi karena dia terus dititikin si air, makanya batunya pecah. Padahal batu sekeras itu. Ya, maksud saya eh, analoginya seperti itu. Jadi mungkin ada orang tuh cepat. Kayak teman saya bilang saya cepat. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin saya cuman sekali, 2 kali, saya langsung bisa catch up. Oh ya, ini hurufnya ini. Tapi menurut saya kalau misalnya yang lebih pelan, apakah nggak mungkin dia bisa? Bukan. Dia cuma butuh lebih banyak kali aja. Nggak masalah teman-teman. Nggak masalah. Yang pasti, pertama, kalau ada tetap harus ada target, teman-teman. Harus ada target. Target tuh maksudnya, oke, kalau memang saya serius, saya mau eh, apa namanya sehari misalnya 5 kosakata. Kalau huruf sih apa ini ya terlalu misalnya sendiri-sendiri. Misalnya contoh sai pao, xiao bai tu, terus apa lagi ya? Huruf juga boleh cuy, paling. Yang tadi saya jelasin paling. Terus misalnya huruf-huruf baru yang lain. Setiap hari 5. Terus diketik 5 kali per huruf. Kalau dirasa saya sudah hafal, ya sudah oke. Besok lupa, ngulangin lagi nggak apa-apa. Terus dirasa ya sudahlah ini sudah hafal. Next saya lanjut ke bahan lain ya nggak apa-apa. Nanti ngulang lagi.
Yang penting jangan kehilangan asanya gitu ya untuk mau ngulang lagi. Pengulangan itu kuncinya. Ya, pengulangan itu membosankan tapi itu kuncinya. Jadi nggak ada tips instan, Meo. Memang perlu proses, perlu usaha, perlu tekun. Ya, jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Mungkin saya nggak ngeh dulu prosesnya saya gimana. Maksudnya nggak ngeh itu nggak sengaja diobservasi gitu ya. Tapi kalau saya flashback, ya saya senang nulis. Kalau pulang les, saya bisa nulis. Nulis di kotak-kotak, buku kotak-kotak tuh satu baris, untuk sehuruf tuh dua baris ke bawah. Nah, teman-teman bayangin itu kan sebenarnya proses teman-teman ketik kan. Nah, maksud saya kalau flashback itu satu dan bisa gitu. Ya, cuma butuh proses ya, nggak cepet. Nggak ada tips instan. Kalau kalau ada kepikiran tips instan, nggak ada sih ya, kayak gitu. Cuman yang saya mau tekankan adalah yang pasti ketik dan tahu banget artinya. Ketik dan tahu banget artinya. Itu sebenarnya sekaligus review kosakata, sekaligus mengenal si Hanzi dan fasih di situ. Kalau udah fasih, bisa kenalin dengan mudah. Terus bisa kenalin dengan mudah sering. Karena sering. Kuncinya repetisi. Itu sih Bu Endang yang saya bisa kasih saran dan tips. Kalau memang senang dilakukan cara itu, tapi tiap hari, tiap hari. Tidak ada yang bisa ngalahin repetisi menurut saya. Kalau Ibu ngulang terus, maksudnya itu adalah kuncinya sih. Itu ya. Makanya kenapa saya sering bilang sama teman-teman yang bikin pola kalimat, terus sudah oke, tapi belum pakai Hanzi. Kenapa saya suka ingatin lagi? Karena biar sejalan. Sejalan tuh maksudnya gini loh, udah bisa kalimat, sekalian bisa ketik Hanzi gitu. Jadi langsung mengenal Hanzi. Kan sering-sering ketik lama-lama, oh saya tahu ini hurufnya. Lama-lama kan. Kenapa teman-teman tahu wo? Ya karena sering. Karena sering diulang sih wo atau ni atau ta gitu loh. Bukan karena mereka mudah, 不是, karena mereka sering diulang. Itu dari saya ya. Jadi nggak ada jalan instan, tapi saya percaya kalau teman-teman konsisten ada kok hasilnya. Gitu ya. Oke, itu dari saya ya kalau masalah apa komponen pusho yang membantu menghafal ya ada. Kan kadang-kadang saya lagi ketemu hurufnya saya langsung bisa cerita. Ya itu saya bantu booster di situ. Artinya oh teman-teman jadi menarik ya. Ada ceritanya ya langsung. Iya, tapi nggak semua huruf begitu ya. Karena kita nggak lagi belajar dongeng kan ya. Terus hurufnya begitu banyak. Jadi maksud saya kuncinya tetap memang eh, diulang terus diketik. Berarti repetisi, latihan, repetisi, latihan. Dan pastikan tahu banget itu artinya apa. Kalau nggak kan kosong, kita cuma bisa ketik huruf tapi nggak tahu arti. Jadi pastikan itu sejalan, sinkron. Jadi nggak bola-balik lagi gitu loh. Maksudnya, oh iya, apa, Hanzi abis itu nggak tahu lagi artinya, jangan, sejalan ya. Gitu. Itu dari saya Bu Endang ya. Dicoba lagi Bu. Menurut saya Ibu sudah punya basicnya bisa beberapa, tapi kadang ada yang kesulitan. Nah, di kesulitannya itu yang perlu diulang. Oh, huruf ini saya masih belum fasih berarti. Gitu ya. Lanjut, di bawahnya ada Lin. 老师写成这个句子可以吗? Oh, yang tadi ya. 隔天天气又炎热. Pakai 炎热 boleh. 炎热了起来. Dia perlu ada 起来. Mana ya? Nah, ini. Mau mau pakai kosakata lain atau mau pakai si Lin dia pakai 炎热. 炎热 itu terik gitu ya. Boleh? Boleh. Pakai 热 juga boleh. Tapi dia perlu 起来. 炎热起来. 炎热了起来. Kenapa perlu 起来? Karena jadi Cilai ini adalah result. Teman-teman lihat banyak sekali kosakata bahasa Mandarin yang dia itu ada belakangnya, ada embel-embelnya, bener nggak? Iya, memang memang dia polanya seperti itu, ya. Nah, si result ini maksudnya apa? Kan tadi itu udah dingin, terus dia panas, panas. Jadi suhunya naik.
makanya pakai cilai. Ini yang saya bisa bantu teman-teman untuk ingat ya. Heeh, jadi memang kalau misalnya teman-teman nanya gitu ya, mereka akan bilang, ya memang kita cara ngomongnya begitu. Nah kalau kayak gitu kan teman-teman bingung kan, hah cara ngomongnya gitu, jadi hafalannya banyak dong. Iya, cuman kalau di sini, karena kita sama-sama orang Indonesia gitu ya, bukan bahasa ibunya kita gitu ya, jadi feeling kita kan, aduh kenapa sih pakai cilai, bener nggak? Teman-teman pasti bertanya-tanya, aduh ribet amat pakai ekor-ekor gitu. Nah, menurut saya kalau kita masukin ke logika, kayak saya tuh menghafal sesuatu tuh, saya masukin ke logika saya, sehingga saya hafal gitu loh. Saya bisa lebih relate gitu ya. Nah, kalau saya bilang kenapa dia pakai cilai, karena yang tadi ya, kan logikanya hujan, suhunya udah turun nih, dingin. Nah, besoknya itu ternyata terik panas gitu. Nah, teman-teman kebayang kan, maksudnya kalau diilustrasikan gambarnya berarti suhunya naik ke atas. Ke atas. Cilai itu kan sebenarnya naik ke atas bangun gitu ya, jadi tambahin cilai itu yang mungkin bisa bantu teman-teman ingat, oh oke ternyata ada ekor, terus logikanya dari situ gitu ya. Oke. 再来是ya kejadian yang berulang ini. Oh ini yang tadi ya Bu Endang ya, yang lagi ya. Oke, ketian artinya keesokan harinya, betul yang ini ya, ketian itu keesokan harinya. 好，再来是听 Oh, dengar dari Cici. Berarti langsung aja, Ibu. Ini kalimatnya saya bantu revisi ya. 听我姐姐说, 不用的. Jadi langsung aja. 听我姐姐说. 不用的, nggak perlu 的 ya. 听我姐姐说. Dengar dari cici saya. Betul, bahasa Indonesianya mungkin ada dari, tapi kita nggak usah. 听我姐姐说, dengar dari cici saya ya. Bahasa Indonesia ada dari, tapi bahasa Mandarin nggak perlu. Te-nya juga nggak usah. Jadi 不用听的,不用ya. 听我姐姐说. 在 BSD 目前常常下雨. Betul. Terus sampai banjir. Nah, sampai banjir ini yang perlu saya revisi ya. 在 BSD 目前常常下雨 itu kalimatnya sudah bagus ya. 甚至itu sampai-sampai. Sebenarnya kosakatanya bukan 就 ya, tapi kita pakai 甚至itu sampai-sampai ya. Jadi Ibu yang kalimat benernya saya nggak ngulang ya. Jadi habis 下雨, Ibu mau bilang sampai banjir gitu ya bahasa Indonesianya ya. Nah, kita pakai 甚至. 甚至 itu sampai-sampai. ah Apa namanya? 不是洪水, tapi 我们说 apa namanya? 淹水. 淹水. Nanti saya jelasin kenapa nggak pakai 洪水. 淹水. Oke, bisa nyelip ya. Ini ya, 甚至 itu artinya sampai-sampai. 淹水. Yen itu artinya 淹水 itu banjir ya, tapi di sini 淹水 itu adalah kata kerja. Jadi eh, saya nggak tulis kalimatnya, tapi saya jelasin ke teman-teman ya. 在 BSD 目前常常下雨. 下雨 itu kata kerja, bener? Turun hujan ya. Terus 甚至 sampai-sampai 淹水. Sampai-sampai banjir. Banjir yang dimaksud adalah kata kerja. Harus selaras kata kerja. Nah, terus yang dipakai oleh Bu, ini saya di atas saja ya, biar teman-teman bisa screenshot. Yang dipakai sama Bu Nani, dia pakai 洪水. Loh, kalau saya cari di kamus, 洪水 itu artinya banjir loh, Lao Iya, 洪水 ini banjir, tapi dia adalah kata benda. Noun. Sampai di sini relate, maksudnya 清楚 mah, jelas gitu. Jadi 洪水 bisa nggak? Misalnya saya mau bilang banjir menyebabkan bla bla bla. Di situ si banjir boleh kata benda kan, boleh kata kerja kan. Nah, disitulah 洪水 boleh dipakai.
Hongshui itu artinya banjir, tapi dia sebagai kata benda. Ya, oke. Sekarang kalau misalnya apa? Yang tadi kalimatnya karena dia kata kerja sampai-sampai banjir. Banjir ini kata kerja. Banjir yang yen shui itu kata kerja. Oke. Misalnya saya mau tanya teman-teman. Kan banjir, tapi ada satu kata benda, satu kata kerja. Kalau saya mau tanya teman-teman, misalnya contoh, tahu sih katanya sekarang di China ada banjir. Ada banjir besar. Katanya di China sekarang ada banjir besar. Di situ kosakatanya pakai yang mana? Ya, 有大洪水. Banjir besar. Karena dia adalah noun. Tuh, ya. Tapi kalau dia banjirnya sebagai kata kerja, silakan pakai 淹水. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Ha, ini kosakata yang kalau teman-teman pelajari kosakata, pastikan juga mengetahui, oh ini dia noun atau verb. Karena penting gitu ya untuk di dalam kalimat. Itu ya, bukaci. Ya, kalimatnya sudah bagus, Bu. Tinggal Ibu koreksi yang terakhir jadi begini. Ya, tuh ya. BSD 每天下午都会下大雨。Ya, BSD belakangan ini setiap sore itu turun hujan besar ya. Mm-mm. Oke, 再来是 kita sampai mana tadi? Bu Nani ya. Oke. Terus di bawahnya ada Christopher. 老师，请问把怎么用呢？有什么区别？Oh, ini Novan ada bantu jawab ya. Pa itu partikel. Saya ini baca secara cepat ya. Nanti Christopher boleh baca di ininya jawabannya Novan. Oh ya udah, sekalian mau minta dikoreksi ya udah boleh boleh. Kalau gitu saya baca aja jawabannya ya. Nanti kalau ada yang perlu saya tambahin baru saya tambahin. Kalau enggak ya sudah. Berarti bagus ya. Bagus. Justru membantu menjawab apa yang diketahui. Pa itu ada partikel. Oke, sambil saya tulis ya. Jadi si Christopher tanya, pa-nya kan ada dua gitu ya. Bacanya sih beda. Ini nada 5, ini nada 3 ya. Jadi ini VS, VS. Pa yang pertama ini adalah partikel, betul. Cara gampangnya, kalau misalnya, aduh sulit banget ya, saya suka ke mix up nih, ketukar-tukar. Izin untuk bantu kasih tips. Kalau ini kasih tips ya. Pa-nya kan ada mulut, jadi dia biasanya sebagai partikel. Sebagai ekornya kalimat biasanya ya. Ekor kalimat itu maksudnya tambahan partikel ya. Kalau ini teman-teman lihat dia adalah pang berhubungan dengan tangan. Pang tangan. Ya, jadi oh ini berarti ada melakukan sesuatu. Ya, memang dia adalah partikel. Dia tidak diartikan sipa. Dia adalah partikel, tapi mengenakan mengenakan sesuatu aksi, aksi terhadap objek. Mengenakan sesuatu aksi, jadi melakukan sesuatu action terhadap si objek. Makanya ada tangan gitu ya. Oke, sampai di sini ya perbedaannya. Eh, kalau ini kalimat yang dikasih contoh sama Novan, 我们走吧, tuh. Kita jalan yuk. 我们走吧, pakainya yang ini. Jadi dia tidak ada arti. Kalau misalnya 我们走 tanpa pa, boleh nggak, Laus? Boleh ya. Jadi karena dia tidak memberikan arti apapun, makanya dia partikel yang tidak ada arti. Kalau yang ini partikel yang punya arti ya. 我们走吧 misalnya contoh ya. Ini kalimatnya saya ambil dari Novan aja. 我们走吧, yuk jalan yuk. 他是老师吧? Kalau 他是老师 itu bukan dia adalah 老师 yuk gitu, bukan. Dia adalah 老师 kan ya. Jadi cuma mengkonfirmasi dia ini guru kan ya, pakai pak. 他是老师吧? 他是你爸爸吧? Ini papamu kan ya, gitu ya. Misalnya contoh dia dari jauh terus kita bilang, oh ini papamu kan ya, mengkonfirmasi. Ya, 帮我一下吧. Kalau itu partikel ya, bantu saya dikit lah ya. 帮我一下吧. 喝点水吧. Ya benar, sudah benar. Pa-nya dipakai dengan benar ya.
Selalu di akhir kalimat, iya, tapi kadang-kadang, apa namanya, kadang-kadang orang nyambung ngomong ya, jadi jangan jadikan itu paten. Betul, dia selalu ada di kalimat yang sudah selesai biasanya. 我们走吧, kan ini kalimatnya udah selesai. 我们走, ini sudah selesai. Dia selalu di kalimat atau frase yang sudah selesai maksudnya, ya. Oke, kalau pa yang ini, eee, pa yang sebelah sini itu mengenakan aksi terhadap objek, saya tulisnya di bawah aja ya, biar satu halaman ya. Eee, misalnya contoh, kita ambil kalimatnya Novan ya. 请把门关上. Oke, 他把书放在桌子上了，谢谢. Ya, kalimatnya sudah benar ya. Jadi misalnya, 我把. Jadi kalau ada pa, biasanya ini ada objek di sini. Misalnya, 我把 objeknya apa ya? Misalnya, 我把水喝完了. Ini ada titik ya, kelihatan? Oke. 我把水喝完了. Pak, terus dia mengenakan aksi sama si objek yaitu air gitu ya. Minum dan habis. Jadi saya menghabiskan si air. Jadi dia mengenakan aksi terhadap si air terus airnya habis. Makanya ada perlu pakai pak. Nah, Christopher, saya nggak tahu kamu udah ikut kelas saya dari kapan, tapi teman-teman yang sudah ikut dari awal boleh kasih tahu saya nggak, Pak, ini di modul kita yang ketiga ya, terakhir ya, benar nggak? Itu saya bahas detail, Pak, dengan contoh kalimat-kalimatnya banyak banget ya. Heeh. Teman-teman yang sudah ikut boleh bantu kalau misalnya mungkin Christopher mau dengar ulang rekamannya. Iya, saya bahas tentang penggunaan partikel Pak. Satu apa kalimat yang saya ingat banget dari murid tuh adalah bilang, 老师, Pak ini kan partikel. Tapi dibahasnya lama banget gitu. Lama banget tuh maksudnya karena dia banyak penggunaannya, terus cara-cara pola kalimatnya. Ya, jadi bedanya di situ sih ya. Mereka berbeda, berbeda jauh gitu. Oke ya. Jadi kalau nanti ketemu lagi, semoga tips tadi bisa membantu untuk apa? Lebih cepat paham. Oh, ini ada mulutnya, berarti dia adalah partikel yang bunyi suara aja tidak punya arti. Satu lagi dia ada tishopang, mengenakan aksi, aksi, sesuatu aksi pada si objek. Gitu ya. Oke, ini Lin sudah terjawab. Saya lanjut ke Bu Deborah, hujan sama turan. Hujan tuh tiba-tiba, tapi masih bisa dalam prediksi. Kalau turan itu sangat di luar prediksi sebenarnya. Itu namanya turan. Ya, dulu kayaknya saya pernah jelasin. Ya, jadi hujan tiba-tiba, tapi sebenarnya sudah dalam prediksi itu artinya rata-rata sih begitu sih, cuman tiba-tiba gitu ya. Nah, misalnya, 昨天他跟我说今天要一起去吃饭，忽然他给我打电话说不成了，不成itu nggak jadi. Jadi bisa kan ya janji akhirnya dia cancel tiba-tiba. Boleh. Itu nggak mengagetkan sih. Ya nggak tidak membuat kaget. Itu namanya hujan. Tapi kalau turan itu bikin kaget. Contohnya gini. eh kita lagi meeting Zoom. eh, apa namanya mataharinya terik. Tiba-tiba bunyi petirnya gede banget. Itu kan berarti bikin kaget, bener gak? Yang di mana kan harusnya terik nggak ada petir dong. Iya gitu maksudnya. Makanya di situ pakai 突然. 突然我们听到很大的雷声. 雷声 itu petir. Bunyi suara petir. Gitu maksudnya. Jadi bedain hujan sama turan seperti itu. Turan tuh benar-benar eh, tidak terpikirkan di luar logika ya. Kayak panas terik kok bisa tiba-tiba ada petir. Itu pakai turan gitu, Bu. Bedanya di situ. Oke, 再来是 di bawahnya ada Bu Lili. Saya kalau ngomong bahasa sehari-hari ngerti, cuma mau jawab agak lama mikirnya gimana supaya fasih. Sering latihan ya, Los ya? Iya, iya sudah punya jawabannya ya, karena jawaban saya di situ-situ aja. Iya, sebenarnya nggak ada rahasia-rahasia canggih
老师tuh punya rahasia canggih nggak sih? Nggak ada. Saya sudah bagiin semua. Bahkan kalau saya ketemu sesuatu, saya pasti share ya. Saya bilang, oh ya teman-teman saya kayaknya ketemu sesuatu yang mungkin saya boleh share. Mana tahu kondisinya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman, sorry ya, maksudnya cari rahasia canggih nggak ada sih ya. Bahkan jawaban saya kayaknya itu-itu aja. Jadi memang harus sering latihan. Kalau Bu Lili, misal agak lama waktu jawabnya, ya Ibu boleh apa namanya misalnya mau jawab apa. Jadi mungkin ini cuma tips ya kalau ibu mau latihan eh, lebih ke terpusat gitu ya, to the point gitu misalnya contoh biasanya saya mau jawabin apa terus lama ya kan. Misalnya oh sering saya mau jawabin saya makan ini tapi lama nih loadingnya padahal saya tahu. Nah kalimat itu ibu tulis. Ibu tulis, ibu hafalin sampai fasih. Harus fasih. Kalau nggak fasih itu eh, dia akan lama mikirnya loadingnya. Tapi kalau udah fasih itu jadi habit. eh, Ingat analogi awalnya kalau teman-teman yang bisa nyetir kan mikir ya kaki kanan kaki kiri mana bener gak? Saya nggak tahu sama nggak kayak saya. Kalau saya mikir kiri kanan mana ya apalagi saya agak susah nih kiri kanan saya mesti raba tangan saya dulu ya kayak gitu kira-kira. Tapi sekarang kalau nyetir saya sambil ngerjain yang lain saya nggak mikirin kaki saya kiri apa kanan. Kenapa? Karena fasih. Itu maksudnya. Jadi fasih itu harus ditingkat seperti itu tuh. Bukan cuma dihafalin doang, enggak fasih sampai kalau yang teman-teman tahu istilah alam bawah sadar ya itu. Maksudnya udah benar mendarah daging. Ya, apapun istilahnya itu namanya fasih, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih lupa berarti belum fasih. Jadi latihannya ya latihan lebih sering. Cuman terfokus aja bikin kalimat yang mau dijawabin, Bu. Kalau menurut saya itu dulu. Nah, itu udah fasih, Ibu nambah lagi boleh? Ya boleh dengan sangat baik sekali gitu ya. Itu Bu dari saya ya. Karena jawabannya kalau latihan kan mungkin teman-teman bilang, ya semua orang juga tahu latihan gitu kan ya. Oke ya, itu dari saya Bu Lili. Terus, 甚至 itu sampai-sampai ya, hingga banjir. 甚至 itu sampai-sampai Bu artinya. 甚至比如说他什么事情都不向外人说，甚至我是他妹妹，他也不跟我说。Misalnya ya, dia hal apapun tuh nggak ngomong ke orang luar. 甚至 sampai-sampai 我是他妹妹，saya ada adik perempuannya dia，他也不向我说，dia juga nggak ngomong ke saya，甚至itu sampai-sampai. Jadi dari tingkat begini sampai ke tingkat lebih atas gitu maksudnya, tingkatannya. Jadi sampai-sampai. Bahasa Indonesia yang ngomongnya sampai-sampai kan ya, gitu ya. OK，再来是 no fun。老师，我想问一下，你觉得台湾的中文口音怎么样？你自己平时比较喜欢，也比较常用大陆的口音，还是台湾的口音呢？听说很多人都说台湾的口音比大陆的口音听起来更温柔。我也觉得台湾人说中文的时候声音软，比较软柔，maksudnya lebih halus，挺好听的。呃，其实他们是一样的。Sebenarnya mereka sama. Apa bahasa Mandarin Taiwan sama Mandarin apa Beijing ya. Saya ngomongnya Beijing ya. 中国大陆. Sebenarnya kosakatanya sama, cuma ada beberapa kosakata tuh nadanya beda. Tapi bukan beda jauh, enggak, itu enggak masalah. Tapi kalau masalah eh, kelembutan, kalau tadi kan kayaknya saya baca yang saya tangkap tuh lemah lembutnya. Sebenarnya enggak sih, lemah lembut tuh bawaan orang. Lemah lembut tuh bawaan orang. Itu satu. Terus lemah lembut kayak Taiwan tuh dia lebih ada kayak karena dia adalah Minanyu. Apa akarnya itu bahasa Hokkiennya Taiwan. Jadi mereka tuh lebih ngomongnya yang kayak lebih cincie. Ya kayak gitu. Itu memang budaya si orang setempat itu gitu maksudnya. Jadi bukan bahasa Mandarinnya yang beda, push push. Ini habit masyarakatnya. Tapi kalau tanya saya maksudnya koin itu balik lagi basically ke orangnya, ke pribadinya gitu. Kalau menurut saya, ya itu pandangan dari saya juga. Ya jadi kalau Novan memang
lebih senengnya yang Taiwan ya nggak masalah karena bahasa Mandarinnya sama. Cuma bedanya di font tulisan. Kalau ke Taiwan, fontnya berarti yang tradisional. Nanti kalau misalnya mau dipakai di dunia bisnis, kecuali bisnisnya sama orang Taiwan, nggak apa-apa, fontnya tradisional semua. Tapi kalau mau dipakai di secara internasional, fontnya yang simplified. Jadi harus convert lagi nih dari tradisional ke simplified itu. Ya, jadi sebenarnya menurut saya tidak ada yang masalah, oh ini lebih bagus atau lebih halus, ini lebih kasar. Nggak ada, nggak ada. Kosakata mereka sama, secara pola kalimat juga sama. Jadi akar bahasa sebenarnya sama. Bawaan orang aja kalau lemah lembutnya ya. Nada sedikit berbeda tapi bukan yang jauh banget, tidak, nggak masalah juga. Yang pasti tahu konsekuensi sebenarnya. Jadi kalau memilih ke Taiwan, konsekuensinya yang tadi saya cerita. Nggak apa-apa. Kalau kita terima, ya dijalankan aja nggak masalah. Kayak, oh ya saya suka kok font tradisional. Terus saya juga siap nanti begitu selesai belajar, saya belajar sendiri convertnya ke simplified. Ya udah nggak apa-apa, konsekuensinya aja tahu, udah is okay. Kalau yang Beijing juga sama kan, oh ya saya memang maunya yang simplified gitu ya karena tulisannya lebih simple, ya sudah gitu ya bu. Mereka bahasanya basically sama kok ya, bukan halus kasarnya ya, 不是 sama sinonimnya, sorry sinonimnya, pelafalannya juga sama ya. Oke, ya. Bu itu yang saya bisa bantu jawab ya. Jadi sebenarnya akarnya sama kok, kosakatanya juga sama. Itu dari saya semua sudah kejawab ya. Baik，好，那我们时间也到了呀，OK，那我们下星期见，谢谢大家，谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老师。不客气，谢谢老谢谢老师。师。